Teknologi is super crazy, you know. Dan teknologi canggih seperti ini sebenarnya sudah ada sejak Perang Dunia Kedua, cuman dirahasiakan. Ini skema yang sangat jenius dan sudah dipikirkan berpuluh-puluh tahun dan sudah direncanakan sangat matang, dan orang-orang yang merencanakan ini sudah pasti bukan orang-orang sembarangan. Data-data seperti ini akan tidak bisa kamu temui di media-media mainstream. Jadi 5G ini akan menguasai semua informasi. Apapun, semua kegiatanmu akan terekam. Saya yakin sebagian besar dari penduduk bumi ini sudah kenal. Kita pernah nggak berpikir, kenapa tiba-tiba data orang yang meninggal sakit jantung nggak pernah di-post lagi, atau nggak pernah disiarkan lagi? Kenapa data orang yang meninggal karena flu nggak ada lagi? Kenapa orang yang meninggal karena sesak nafas nggak ada lagi? Kenapa tiba-tiba semua meninggal karena corona? Saya nggak akan menyebut ini sebagai sebuah musibah ya, tapi lebih ke skema. Skema kan artinya sudah diatur. Ada remote-nya, ada penawarnya, dan sudah banyak sekali referensi-referensi kayak sumber-sumber yang bukan meramal sih. Ya seperti yang kita tahu, salah satunya film Contagion. Dan film itu 90% skenarionya sama dengan apa yang terjadi sekarang. Bahkan yang lebih menarik lagi, ketika wabah corona ini terjadi 2019, CNN sebagai salah satu media corong, media yang sangat gemar menakut-nakuti rakyat. Pembawa beritanya ini, saya lupa namanya, mengatakan corona ini bla 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 bla. Dan di film Contagion 2011, orang yang sama di CNN, pembawa berita yang sama, mengatakan hal yang sama. Seperti di adegan film tersebut. Jadi adegan film itu seperti latihan, simulasi. Kalau menurut saya pribadi ya, film Contagion itu adalah propaganda dari siapapun yang ada di balik skema COVID ini. Karena ini kan film Hollywood, budget besar dengan bintang-bintang yang sangat mahal. Sasaran film ini adalah ketika epidemi ini beneran terjadi, alam bawah sadar kita itu otomatis mempercayai apapun yang film itu bilang. Itu kan tokoh antagonis di film tersebut kan adalah seorang jurnalis dari media non-mainstream. Jadi orang ini digambarkan sangat manipulatif, sangat curang. Dia rela melakukan apa saja agar beritanya naik. Jadi dari awal ini, media-media alternatif, media-media yang tidak dimiliki oleh jejaring oligarki Soros, Rockefeller, Rothschild ini, ya, media-media di luar lingkaran mereka tuh sudah disudutkan di film ini. Secara subliminal, kita tuh sudah dididik untuk jangan percaya sama media selain lingkaran mereka. Stand by for the opening night of the National Television Service. Istilah akademisnya adalah preemptive memory. Jadi kita tuh ya di brainwash. Jadi reaksi kita tuh nanti akan sesuai dengan narasi film itu. Ketakutan. Ya, ketakutan, dan kita harus percaya sama otoritas. Kita harus percaya penuh sama WHO. Kita harus percaya penuh sama CNN. Kita harus percaya penuh dengan media-media mainstream. Kita harus tidak boleh percaya dengan media-media yang di luar jejaring mereka. Mungkin beberapa dari kalian tahu dan mungkin beberapa dari kalian juga belum tahu, tapi keterlibatan elit global di Hollywood itu sudah ada sejak zaman JFK. Film-film Hollywood itu banyak sebenarnya propaganda, tapi kita nggak tahu. Karena dibintangi oleh aktor-aktor yang kita suka. Karena disutradarai oleh sutradara-sutradara yang kita hormati. Jadi kita tuh, oh, Oliver Stone
nggak mungkin dia bikin film pembodohan kan gitu kan, karena dia tuh terhormat, prestasinya banyak. Setelah saya pelajari lebih dalam, film JFK karya Oliver Stone itu ternyata banyak sekali kebohongan di sana. Itu salah satu contoh. Ini Oliver Stone loh, orang yang kita kenal idealis kan. Saya lupa dari mana asal kutipan ini, tapi ini masuk akal banget. Berapa banyak kebetulan yang dibutuhkan sehingga ia mustahil secara matematika. Kebetulan-kebetulannya kan bisa dimatematikkan sebenarnya. Fenomena-fenomena di bumi ini, jika kamu menggali lebih dalam ini, terlalu banyak kebetulan dan selalu muncul nama-nama yang sama. Oh ternyata di balik perusahaan vaksin ini namanya ini. Oh ternyata solusi untuk COVID ini vaksin. Oh ternyata dari 2015 dia sudah bicara tentang epidemi ini. Oh ternyata dari 2011 dia sudah bikin propaganda tentang epidemi ini. Sumber dari segala sumber penyakit itu stres. Dan yang pertama kali diserang oleh stres itu apa? Jantung. Ketika kamu stres, kamu tuh yang seharusnya kamu tuh jantungmu tuh normal jadi nggak normal. Seharusnya kamu nggak punya sesak nafas jadi sesak nafas. Seharusnya kamu nggak pusing jadi pusing. Seharusnya kamu nggak sakit tenggorokan jadi sakit tenggorokan. Iya kan, apa namanya? Pernah ada beberapa ahli yang membahas kemarin. Kalau kamu mau baca artikel tentang sakit tenggorokan terus menerus setiap hari, kamu akan merasa sakit tenggorokan. Karena sugesti. Jadi skema COVID ini sebenarnya adalah membunuh manusia dengan sugesti. Makanya saya bilang ini skema yang sangat jenius. Ini super skema COVID ini super pinter, super jenius dan sudah dipikirkan berpuluh-puluh tahun dan sudah direncanakan sangat matang, dan orang-orang yang merencanakan ini sudah pasti bukan orang-orang sembarangan. Dan jumlah orang-orang sembarangan di dunia itu cuma itu aja. Jadi mereka sudah mikir aspek secara ekonominya apa, aspek secara politiknya apa, aspek secara sosialnya apa. Semua sudah dipikirkan. Kalau kamu ingin menguasai dunia, kuasailah media. Jadi sebenarnya, intinya menurut saya social distancing atau physical distancing sekarang ini lebih kepada untuk menimbulkan rasa nyaman ke orang-orang lain. Yang mengerikan kan penumpang gelapnya ini, yang seperti Omnibus Law, terus kita juga nggak tahu secara mikro reklamasi Teluk Benoa, siapa tahu sekarang lagi jalan kan. Kita kan nggak tahu. Karena semua ini di bawah kendali pusat semua. Mungkin pesan dari kami berdua ya. Jangan terlalu ketakutan, jaga kebersihan, karena cuci tangan, jaga jarak itu bagus bukan cuma untuk tanda kutip corona ya, tapi untuk kesehatan secara umum itu bagus. Kalau kamu terlalu dekat sama orang bisa kena kurap, cadas, kutu air. Iya kan, kalau sering dekat-dekat ini kan bisa kurap ya. Keringetan. Ya makanya gitu social distancing itu sebenarnya bagus untuk kampanye anti kurap kayak gitu. Dan cuci tangan yang rajin cuci tangan itu bagus karena orang Indonesia kan banyak makan masih suka makan pakai tangan. Tapi kan enak makan pakai tangan. Emang enak, makanya agar tetap enak kita harus rajin cuci tangan. Iya gitu. Benar. Jujur ya, saya belakangan ini agak merasa bersalah loh. Sempat kan beberapa kali saya kampanye di rumah aja. Ya dari mana saya tahu kalau Gojek ini misalnya ibunya di kampung lagi sakit gitu. Dan dia sangat perlu uang. Apa hak saya nyuruh dia di rumah aja gitu? Apa sih, saya siapa sih gitu loh. Emang saya bisa jamin anaknya dia bisa sekolah besok, atau anaknya dia bisa beli buku gambar besok, nyuruh dia di rumah. Jadi kalau kamu belum bisa jamin ekonomi seorang, ya mendingan jangan terlalu maksalah orang untuk di rumah. Jadi intinya jika kamu harus kerja di luar rumah karena kamu tidak punya opsi, dengan catatan kamu tidak punya opsi lain, monggo. Tapi jaga kebersihan, jaga kesehatan, jaga jarak, karena itu juga bermanfaat bagi kamu. Soalnya kamu nggak tahu, mungkin orang-orang kaya yang kamu anterin makanannya, mungkin orang-orang kaya yang kamu layani itu, mungkin mereka juga kena COVID. Karena seperti saya bilang awal tadi, COVID ini mungkin sudah menjangkiti 80% dari populasi bumi. Karena kan persentase selamatnya besar sekali. Persentase selamat dari COVID ini gede banget. Jadi sebenarnya ini kayak nggak perlu ditakutin, tapi ya soalnya kan mengeluarkan pendapat yang seperti yang saya bilang tadi itu kan sebenarnya kurang populer. Orang-orang yang sering nonton narasi TV mungkin akan kurang suka dengar pendapat seperti ini, karena ini seperti kayak melawan pemerintah gitu. Menurut Nora gimana? Kalau menurut Nora sih, semenjak adanya COVID-19 ini jujur agak sedikit rugi lah ya.
apalagi kita kayak memandang juga ojol-ojol gitu kan. Dia juga harus kerja di luar, tapi himbauan maaf pemerintah tuh kayak diem di rumah aja. Ya, tapi pemerintah bisa jamin apa? Iya. Ya karena pemerintah selalu memberikan imbauan-imbauan. Himbauan kayak di rumah saja, tapi belum tentu orang yang di rumah saja memiliki tabungan yang sama seperti orang-orang yang Yang punya. Bahkan gitu mungkin loh. nggak punya tabungan. Iya itu, bahkan mungkin nggak punya tabungan mereka, kan kasihan gitu. Mau sampai kapan COVID-19 ini terus-terusan di rumah aja? Kita juga perlu beraktivitas, kita juga perlu harus bekerja, ya nggak? Nora lagi ngapain? Nora lagi mau masak telur dan ini Nora menggunakan minyak kelapa ya yang udah Nora taruh di gelas kecil. Ini putihnya aja sih Kak, jadi kayak diaduk gini, dikasih bumbu sedikit. Coba ya kita coba. Oh udah panas pemirsa, ya kan? Oke. Nah jadi kita kayak langsung giniin aja. Ini makanannya GRX simple banget ya. Cuma dadar telur. Habis ini aku nggak campur apa-apa, cuma rotinya itu aku panggang di sini dikit. Ini favorit saya sini. Oh, cocuit. Jadi ya apa ya? Kalau asin bilang asin ya, jujur aja. Enak kan? Serius? Itu biasa. Sebelum kita bicara 5G, mana lebih seksi? Body gitar ini atau body istri saya? Kalau orang waras pasti jawabnya. Iya, ini ngapain sih? Oke, langsung aja to the point ya. Jadi seperti saya bilang di awal wawancara tadi, perlu berapa banyak kebetulan sehingga ia menjadi mustahil secara matematika. Wabah COVID ini menjadi fenomena secara global di banyak tempat, termasuk salah satunya di Amerika yang paling banyak, dan di Inggris itu mulai dibangun saat ini sedang dibangun menara-menara 5G. Kenapa 5G ini dikhawatirkan? Karena 5G ini sudah pernah dipakai di beberapa medan pertempuran dan juga di lapangan ketika memecah konsentrasi massa untuk demonstrasi. Jadi sudah ada beberapa kasus di mana ketika ada demonstrasi terjadi, konsentrasi massa, militer ataupun otoritas menembakkan gelombang 5G ke kerumunan massa, dan ada beberapa nerve kita tuh yang memang dilemahkan oleh gelombang tersebut. Karena gelombang 5G itu kelebihannya tuh dia bisa diprogram sesuai dengan keinginan pemegang kendalinya. Jadi jika kamu memegang kendali 5G, kamu ingin merancang gelombang itu untuk membuat orang menjadi lebih nafsu makan misalnya. Oke, dia terlalu kurus. Saya ingin dia tuh lebih nafsu makannya bertambah. Kita bisa menembakkan gelombang itu dan kita desain, dan orang itu menjadi tiba-tiba langsung jadi suka makan gitu, atau tiba-tiba jadi lapar. Itu salah satu contohnya. Dari gelombang itu? Ya, karena itu kan langsung ke saraf. Kan semua badan kita ini kan kaki, lutut, semua ini kan menerima perintah dari mana? Dari saraf, dari otak kan. Nah, kalau kita diserangnya di sini dan gelombang itu sudah didesain untuk kita melakukan beberapa tindakan tertentu, ya otak kita mengikuti gelombang itu. Data-data seperti ini akan tidak bisa kamu temui di media-media mainstream. Tidak akan pernah bisa. Karena kenapa? Karena pemilik media-media mainstream ini sudah pasti masuk jaringan oligarki global. Beberapa hewan itu ditembakkan gelombang 5G ini langsung meninggal, seperti burung kayak gitu. Mati. Nggak kuat mungkin sama gelombangnya. Yang paling mengerikan dari 5G ini adalah ketika ia bertemu dengan teknologi nanotech atau nanobot atau microchip. Epidemi COVID ini solusinya. Jadi misalnya dunia sepakat nih, PBB, WHO sepakat. Solusi dari COVID adalah semua penduduk bumi harus divaksin. Dunia kan berlomba-lomba nih lagi bikin vaksin nih. Sebelum wabah COVID ini dimulai, vaksinnya saya yakin sudah ada sebenarnya. Cuman ya itu belum bisa saya buktikan, tapi keyakinan saya itu sudah ada. Nah, di vaksin ini akan ada nanotech atau nanobot atau teknologi ini gila loh sekarang loh.
Teknologi is super crazy, you know. Dan teknologi canggih seperti ini sebenarnya sudah ada sejak Perang Dunia Kedua, cuman dirahasiakan. Itu bisa kalian cari di dokumenter Above Majestic, itu dibongkar semua di sana. Jadi teknologi ini semua udah ada, dan di kisah Perang Bratayuda itu digambarkan para dewa itu bertempur menggunakan senjata biochemical, jadi bioweapon gitu. Jadi everything is, semua itu sudah ditulisin, ya skenario itu sudah ada sejak dulu gitu. Dan tadi menyambung yang tadi tentang yang paling mengerikan tuh kenapa ketika 5G bertemu dengan nanobot itu menjadi akhir dari semua ini, menjadi endgame. Karena nanobot yang ada di tubuh kita nanti yang masuk melalui vaksin ini itu akan dikendalikan penuh oleh 5G. Jadi 5G ini akan menguasai semua informasi, aset-aset yang kamu punya, semua rahasia yang kamu punya. Ketika kamu make love dengan pasanganmu, itu akan terekam di data mereka. Apapun, semua kegiatanmu akan terekam. Jadi ketika ada resistensi yang membahayakan posisi elit ini, sedikit aja resistensi, mereka tinggal klik dan kamu akan kehilangan semua apa yang kamu punya. Mungkin termasuk nyawa. Itu kan skenario yang paling bahaya. Tapi titik-titik yang ada sekarang ini, kayak signal-signal yang ada sekarang ini merujuk ke sana sih. Kalau kita berpikir sehat aja, psikopat yang membunuh demi hobi aja ada itu. Meskipun mereka bukan orang kaya raya, mereka bukan orang yang super power, itu ada banyak di dunia ini, serial killer gitu. Bayangkan kamu sekarang, kamu seorang serial killer, kamu seorang psikopat, tapi kamu punya sumber daya, harta yang tidak terbatas, punya akses kekuasaan yang maha luas. Apa yang kamu lakukan untuk hobi? Apakah itu tidak mungkin? Ya. Itu pertanyaan saya kepada kalian sih. Jadi jika kalian punya data-data yang membantah, jika misalnya gitu, bos Microsoft ini dia memang seorang humanis, dia tuh pejuang kemanusiaan, dia tidak mungkin punya agenda buruk di belakang motif-motif dia ngomongin tentang epidemi ini sejak 2015. Silakan, mari kita bertukar informasi. Mungkin kamu bisa meyakinkan saya jika elit-elit ini memang beneran orang baik yang tidak punya niat yang disembunyikan. Buktikan kepada saya jika PBB ini memang benar-benar didirikan atas dasar untuk mewujudkan keadilan yang sebenarnya di dunia ini. Buktikan kepada saya jika WHO memang benar-benar memperjuangkan kesehatan untuk semua manusia, bukan cuma untuk kalangan orang-orang yang memberi dana terbesar kepada mereka. Ya, jadi saya membuka diskusi. Saya mungkin salah, dan saya berharap banget saya salah. Karena jika saya salah, maka solusi dari masalah COVID ini sangat gampang. Tapi kalau saya benar, ya selamat datang di neraka. Jaga jarak, jaga kebersihan, karena itu bisa menyelamatkan kalian bukan cuma dari COVID, tapi itu bisa menyelamatkan kalian dari banyak penyakit yang lain. Karena sekarang kasusnya jika kalian kena penyakit lain dan itu fatal, besar kemungkinan kalian akan divonis korban COVID. Jadi